Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسلم. وعن أمة محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم وانشر أخبار وأيد ما تطلق في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد pimpinan pusat Gaza melakukan satu betul menuju bendahara yang pada langsung datang. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita masih hangat diskusi terkait tentang Lazah Arafah. Ini sebuah gerakan perjuangan yang luar biasa dilaksanakan oleh teman-teman pimpinan Lazah. Pertama ingin saya sampaikan bahwa Lazah Nahdlatul Ulama dan seluruh pimpinan wilayah, daerah dan seterusnya telah melaksanakan amanah pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan baik, telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam makna bahwa semua hal berjalan secara normatif, meskipun tentu pada aspek-aspek lain perlu pembenahan dan penyempurnaan. Ini yang pertama, apresiasi sebesar besar kepada kelompok-kelompok semua yang diberikan amanah untuk membantu perjuangan dan pelopang pada aspek penguatan kapasitas keekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, Lazah Nahdlatul Ulama menurut pengamatan saya selama menjabat menjadi Sekretaris Jenderal, yang paling progresif justru Lazah Nahdlatul Ulama. Yang paling progresif di antara lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pengurus Nahdlatul Ulama adalah Lazah Nahdlatul Ulama. Progresif, responsif, dan tentu dalam pandangan masyarakat sangat terlihat respon masyarakat tentang Lazah Nahdlatul Ulama. Sering orang bertanya ke saya, Lazah itu apa sih? Makhluk apa itu Lazah itu? Saya jawab, ya, Lazah itu adalah para jundun min junudillah, tentara-tentara Allah yang Allah kirim melalui lembaga Lazah Nahdlatul Ulama. Jawaban saya normatif memang, ya, saat menjawab seperti itu, tapi itulah realitasnya yang terjadi, di mana ormas-ormas yang lain tidak terlihat ya filantropinya, melihat ya gerakan kesejahteraan untuk masyarakat itu tidak terlihat secara masif. Kenapa? Ya, meski kita hanya punya uang 1 juta rupiah, 1 juta rupiah itu di breakdown dengan sebungkus 2 bungkus super mie, tapi gerakannya nasional. Maka itu yang membuat Lazah itu mendapat apresiasi, ya. Meskipun hanya tidak seperti lembaga-lembaga yang lain yang punya kas miliaran ya, rupiah, tapi dia tidak memiliki girah semangat seperti ya pimpinan Lazah Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadi bagian dari karomah, bagian dari kemuliaan yang Allah titip karomah NU itu kepada pelunggu-pelunggu semua. Ya, apa sebabnya? Saya sering katakan kepada teman-teman pengurus yang lain bahwa apa makna sesungguhnya dari wasiat Almarhum Bapak Maulana Syekh, inna akramakum indi anfa'ukum linahdlatil watani. Apa maknanya yang eksplisit sesungguhnya? Bahwa tambah sering kita berkontribusi kepada Nahdlatul Ulama, tambah banyak karomah yang Allah titip pada kita. Itu mananya.
Rp1.000 yang kita titip untuk ya pengembangan umat, maka disitulah Allah titip karomah itu. Maka manusia menyebut kata akromakum itu adalah sebagai makna karomah, kemuliaan. Bukan hanya orang yang mulia karena titelnya, bukan mulia karena ilmunya. Banyak sekali orang yang mulia karena ilmunya di hadapan Maulana saya terpental. Coba lihat sejarah. Bagaimana seorang guru yang dekat sekali dengan Maulana. Pada akhirnya mereka ya, tidak mampu mengimbangi karomah Maulana saya itu, sehingga dia terpental. Maka makna hakikinya adalah setiap kali kita melakukan perbuatan-perbuatan sekecil apapun itu, maka itulah titip rahmat itu oleh Allah kepada kita. Ini makna yang eksklusif tentang fitnah akrobat. Sebaliknya, siapa saja yang merusak perjuangan itu, maka disitulah terjadinya destruksi, terjadinya degradasi moral, terjadinya pencabutan berkah itu. Maka saya mengatakan inna syarrakum indi adarrukum bin hadullah. Nah, sekarang Lazanatul Lautan ingin melakukan tanpa hukum itu dalam aspek bagaimana memberikan kebermanfaatan kepada umat. Itu yang utama. Apa sebabnya? Ya, Lazanatul Lautan kan baru berumur 1 tahun 4 bulan, tapi sudah mampu melakukan terobosan-terobosan konstruktif. Ya. Sehingga ya keluhan-keluhan sufistik, ya, keluhan-keluhan sufistik dari ketua ya umum Lazanatul Lautan itu wajar. Itu namanya keluhan-keluhan sufistik. Membandingkan Muhammadiyah yang sudah lama, membandingkan NU yang sudah lama, membandingkan Basnas, Dasi yang lain yang sudah lama. Itu namanya keluhan-keluhan sufistik. Ya. Bukan keluhan-keluhan logistik. Keluhan sufistik. Apa? Mereka bisa, kenapa kita tidak? Itu kan makna yang spirit. Ya. Kita banyak, kenapa kita seperti ini? Itu yang saya maksud dengan keluhan-keluhan sufistik. Ada apa dengan itu? Ya. Ada apa yang salah? Apakah nawaitu kita yang salah? Atau manajemen kita yang kurang tepat? Atau mekanisme ya adaptif yang belum beradaptasi dengan kita? Itu yang dimaksud dengan keluhan sufistik tadi. Sehingga perlu pembenahan secara totalitas menurut dia. Ya. Tadi udah masukan brilian dari teman-teman semua ya. Artinya Lazanatul Lautan, saya sangat terbantu dengan Lazanatul Lautan. Artinya ada tempatnya pikiran sekjen itu berbagi. Sekjen dengan beribu satu masalah. Kenapa ya? Memang karena kita tantang masalah itu udah hadir masalahnya. Tadi beban kita selalu ada masalah. Baru selesai masalah, muncul masalah lagi, muncul masalah lagi. Ya itu Faiza Farok Tapansop lagi. Maka masalah demi masalah itu akan membuatkan kita menghadirkan karomah itu sendiri. Menghadirkan karomah kenapa? Karena ada masalah. Masalah itu akan menghadirkan kemuliaan dan keberkahan bagi kita pada kadar berjuang. Maka spirit Lazanatul Lautan adalah bagian medium untuk memperkecil, mengurai persoalan perjuangan di lapangan. Kita belum maksimal, optimal, wajar, karena baru kita berumur ya 4 bulan, umur ya jagung gitu kan. Ini saja sudah luar biasa apresiasi masyarakat. Dan bisa jadi karena euforia masyarakat yang begitu dilihat, pusat menangkap, oh ini masalah nanti dengan Basnas ini. Oh ini menjadi saingan nanti pada badan wakaf ini. Oh ini bisa jadi hal itu terjadi. Ya, intrik-intrik politik itu. Kenapa? Karena kita melakukan gerakan masif yang luar biasa. Ini yang perlu diapresiasi. Para
Transparansi, saya lihat transparansi banget. Rasain tidak ada yang tertutup. Semua laporan-laporan ini sudah dibeli, ini yang ini. Itu sudah saya pantau terus di grup WhatsApp. Artinya bahwa tinggal ya akuntabilitas yang perlu dipertahankan. Maka website itu menjadi satu kata kunci untuk transparansi dan akuntabilitas. Laporan ini sudah disalurkan, Anda punya dana sudah masuk 500 juta. Wah, peruntukannya ini, videonya ini, dokumentasinya ini yang menerima. Begitu ya, semua di-share, terutama kepada donaturnya, maka dia menganggap bahwa ternyata ya apa yang saya donasikan itu sudah sampai kepada yang membutuhkan. Trust itu mahal, kepercayaan itu mahal. Ya, membeli ya kepercayaan itu lebih mahal dari ya harga belinya. Kalau sekali trust kepercayaan itu hilang, maka susah membangunnya. Ini yang ingin kita terus bangun di Lazah Nahdlatul Ulama. Ini spirit yang perlu kita perkuat. Spirit yakin, ikhlas, istiqomah ini ya dalam segala dimensi sesungguhnya. Apalagi dalam konteks kita mengumpulkan uang. Ibu bendahara ini ibu plekengan. Plekengan makanya dia. Apa yang direken kalau nggak ada? Terus yang kedua terkait tentang masyarakat Hatolatan ini banyak, betul. Masyarakat Hatolatan itu banyak. Kenapa mereka susah sekali mengumpulkan uang 1.000? Susah sekali. Pertanyaannya dalam sehari warga NU itu mengumpulkan uang itu 10-15 kali. Layanan keluarga, pengajian melontar, masuk anaknya sekolah melontar, pergi ya ke situ keluar uang. Pengurus ya, pengurus ini pengurus jadinya ya. Belum pengurus cabang, anak cabang punya program beli tanah untuk ya gedung. Ini Lombok Tengah menginspirasi ini dengan adanya kantor pengurus daerah ini menginspirasi. Akhirnya pengurus daerah yang lain semuanya berpastabikul khairat untuk mendirikan ya kantor. Urunan mereka 1 juta, 2 juta, 3 juta. Sampai tidak boleh kita rapat di bawah, harus di lantai 3. Nah itu Luar biasa. Itu konteksnya kita di warga Hatolatan, sehingga belum kesah sufistik tadi itu ya wajar kita seperti ini. Wajar. Di pusat misalnya itu lebih banyak pondasi yang belum jadi. Itu mantan kepala daerah nih. Banyak pondasi yang belum clear di pusat. Belum di luar pusat dan di bawah pusat. Tapi yang kita urai, Lazah memberikan kontribusi yang sangat konstruktif untuk mengurai masalah ya Nahdlatul Ulama ya semua jenjang. Jambi, kenapa pengurus besar memberikan ya stressing point di situ? Karena pengurusnya tidak kader NU. Kalau kader NU kami nggak ragu. Kalau kader NU kami nggak ragu, pasti jadi bangunannya. Yang di NTT saya nggak ragu karena itu kader NU, alumni Mahat. Tapi kalau yang Jambi, kalau nggak sentuhan sufistik dari pengurusan Erlangga, nggak akan kelar. Terus ya yang Japri, ketua Lazah, ketua Lazah, untuk bagaimana ya membantu PBNU ya, menyelesaikan bangunan sekolah madrasah yang satu-satunya di Jambi menjadi ikon perjuangan kita di sini. Awal dulu waktu PB kesana itu rasa teroknya itu kita yang bayarkan 11 juta.
Belum ada lazah waktu itu, belum ada lazah. Eropa. Artinya ya, dengan adanya lazah membantu perjuangan-perjuangan ya Nahdlatul di semua ya. Ini yang saya maksud dengan spirit perjuangan kita. Tapi ya ala kulli hal semuanya sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna. Meskipun kesempurnaannya perlu disempurnakan lebih lagi. Ya, modal lazah Nahdlatul ini kan modal semangat. Tidak ada uang, ya uang pangkalnya dari PB tidak ada. Apakah ada uang pangkal dari PB? PB tidak berikan modal. Kalau PB misalnya berikan modal 1 miliar, 1 miliar akan berubah menjadi 10 miliar. Ini bisa juga. Ya, PB ini juga udah kasih ya, kepada Murtaza 2M. Makasih. 2M namanya, makasih. Tapi kan itu modal perjuangan kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sekali lagi modal perjuangan kita tidak dimiliki oleh orang lain. 2M itu makasih. Masa 2M itu. Bisa makan. Maka karena berangkat kita dari spirit makasih kita spirit SPBU. Mulai dari nol. Mulai dari nol ya Pak ya. Kan mulai dari nol. Modal lazah Nahdlatul modal spirit 2M dan spirit SPBU. Mulai dari nol. Dengan terkumpulnya dana, ya kalau dikalkulasi dari awal beri lazah sampai sekarang ada berapa ya? Kalau dibahas juga kan. Tapi modal itulah yang tidak dimiliki oleh yang lain. Sekali lagi modal itu tidak dimiliki oleh yang lain. Coba yang lain, kalau tidak memiliki modal seperti kita sudah babak belur mereka, bahkan sudah bubar. Wong mereka tidak digaji, mereka tidak ada insentifnya. Bahkan diomel lagi, dicaci maki lagi. Ya. Tapi karena kita punya modal trilogi, yakin, ikhlas, istiqomah itulah yang tidak bisa dibeli dengan bank apapun. Dan itu modal perjuangan Nahdlatul. Ya. Dan situlah letak karomah Nahdlatul di situ. Saya lihat madrasah di luar daerah itu, Masya Allah, dari mana modalnya Ustaz? Ya modal yakin ikhlas istiqomah saja, Pak Sekir. Dari mana datang duitnya? Wallahu a'lam. Sulawesi, nih, Katuan sudah melalang buana. Sengaja sekjen perintah berangkat biar beliau ikan bagaimana perjuangan teman-teman di luar daerah. Sekjen lelah hentun. Biar tahu bagaimana suka duka mereka berjuang, tapi mereka enjoy. Saya booking Bintan sana sendiri buat madrasah di situ. Nah, inilah yang saya maksud dengan modal perjuangan kita di Lazah itu adalah modal spirit dari Maulana saya itu yakin ikhlas istiqomah. Makanya dalam perjuangan kita di Lazah ini ya tidak ada kalkulasi honorarium. Dan bukan berapa honornya belum ada Lazah. Banyak. Jadi singgah dokter bayang gitu. Kan sudah berapa M kan? Apalagi mau dipikirkan oleh bendahara. Rapat sekarang ini ada rapat SHU. Ada. Sudah ada lah. Cuma sekali setahun kan ada lah rapat-rapat itu gitu kan. Tapi kan sekali lagi modal perjuangan kita adalah semata-mata ingin membesarkan amanah alhamdulillah Bapak ini yang ingin saya sampaikan. Dan sekali lagi yang terakhir adalah strategi perjuangan. Strategi kita ini ada hard strategi, soft strategi. Ya. Hard strategi kita ya memang kita harus mampu berbuat ya mengupgrade Lazah ini menjadi lembaga modern. Yayasan atau Lazah Nahdlatul ini adalah
harus mampu melakukan terobosan-terobosan manajerial modern, akuntabilitas, transparansi, ya profesionalitas. Itu menjadi ruh dari manajemen modern. Kalau manajemennya kita seperti manajemen tukang sapu atau manajemen tukang cukur, belum mampu untuk bisa beradaptasi dengan ya lembaga-lembaga modern yang sudah maju. Kita akan bergerak, ya, bergerak step by step, ya, karena kita baru berumur 1 tahun, baru kita ulang tahun yang ke-1 lah Nahdlatul Ulama itu. Kalau kita Ruah Haul ini kapan berdirinya? Januari. Januari, besok begitu tahun baru kita haulkan, hari jadikan lazah itu, Ya. lalu ladang amal. Dan agenda kan dari sekarang, gerakan hari jadi lazah Nahdlatul Ulama Kita akan lakukan. Indonesia. Tapi nanti di tahun kedua. Nanti di situ, ya, dan di situ kita lakukan gerakan-gerakan amal. Tidak boleh ditunggangi oleh yang lain. Itu adalah khusus, ya, hari jadi lazah Nahdlatul Ulama. Semua elemen kerahkan. Kemudian nanti situ nyumbang 10.000 masing-masing. Wajib kumpul 1 M. Masa ya? Makasih bukan 2M lagi nih. Makasih. Banget. Nanti sekian yang konsep itu, ya, untuk apa? Bagaimana mengerahkan semua, ya, elemen organisasi untuk mensupport lazah Nahdlatul Ulama, mengumpulkan donasi khusus untuk lazah saja sebagai modal awal untuk berjuang yang lebih Supaya tidak SPBU ya, ya. supaya jangan dari SPBU dari nol. Saya kira ini Hikmah. masih ada waktu kita. Ini bulan apa sekarang? Syawal. 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 Masih kita Maksudnya di bulan Mei. Mei selama Masih sekitar 5-6 bulan. untuk mengonsep itu terkait tentang ya biar hari jadi lazah Nahdlatul Ulama untuk dunia. Itu Wow. aja. Dari sekarang 8 bulan lagi. 500 Siap, Dek. lazah. Siapkan itu. 8 bulan lagi. Semua, ya. Kita agendakan di Pak Ganjani. Semua elemen harus hadir pengajian gitu. Disitulah nanti mereka mengeluarkan impak ya 10-50 ribu gerakan. Dulu waktu gerakan apa itu? Hanya 20 menit dapat kita 85 juta. Hanya 20 menit. Biasa kalau kita curahkan itu bisa itu. Tapi ya dulu artikel dengan saya 20 menit itu 3 bulan yang lalu. lalu itu kan. Allahu Akbar. Nah ini yang saya maksud bahwa kita bisa melakukan Kopok karena dia akan terbantu. Menghimpun dah. Dia ini bisa kita lakukan. Sekali lagi tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat kalau kita sama-sama pikul. Ya, tidak ada yang susah kalau kita sama-sama menulisnya itu dengan baik. Sekecil apapun saya sepakat dengan Sadesan tadi, apapun persoalan lempar saja. Persoalan siapa yang ditepeleng, siapa yang merasakan itu biasa dalam dunia. Ya, tambah ya kita ditempeleng kan tambah matang dan tambah lebur, tambah lunak kita kan gitu. Ya, jadi tujak anda akan mungkin jadi tujak kalau nggak dijujak. Ya. Kalau dia tidak ditujak maka dia akan rekat jadinya. Tapi begitu ditujak dia lembut, Berkali-kali. lembut. Itulah psikologi hidup. Tujak dulu. Tujak dulu. Tujak. Itu juga boleh nujak ini jari. Gila. Nah, itulah filosofi hidup seperti itu. Emangnya geneng gitu. Serius. Memang inilah Nahdlatul Ulama memang saya mengapresiasi ya gerakan-gerakan ya spiritualitas, moralitas dan kesejahteraan ini untuk pengembangan Nahdlatul Ulama. Sekali lagi ya manajemen, manajer, direktur, sekretaris, ketua ya itu harus bersinergi. Kami di pengurus besar itu ya sama dengan lazah Nahdlatul Ulama. Tidak semua bekerja.
Tidak semua bekerja dengan cara tuladan. Ya bisa dihitung dengan jari yang bisa bekerja. Tapi ya kita tidak putus asa dengan siapapun yang mau terlibat dalam perjuangan atau latan. Ya sedikit tapi mampu berbuat itu lebih baik daripada banyak tidak punya apa-apa. Nah, katanya Buya Hamka itu di saat Anda berorganisasi, ya, jika hanya ada 20% saja yang aktif di situ, maka akan maju organisasi. Ya ini kan 20% ini, ya, lolo lagi gitu. Tapi mampu berbuat gitu, apalagi semuanya kita kolektif kolegial untuk melakukan itu, insya Allah kita punya keyakinan inna akramakum indi amqaukum billah. Karomah itu maksudnya. Akram itu adalah karomah. Sekali lagi karomah. Lubang Samsi adalah orang yang dikaromahkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena berada dalam amanah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu adalah karomah waliullah, karomah kutubul aqtab yang kita semua yakini. Ajab kali kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Apalagi kita berbuat baik untuk banyak orang, insyaallah berkah. Tidak menggarami air laut, tapi posisi saya sebagai sekjen itu menasihati dalam rangka kita tawasau bil haq, tawasau bil sabr untuk keberlanjutan lazah Nahdlatul Ulama. Masalah administrasi saya kira perlu kita benahi lagi supaya ya kita punya legalitas, ya supaya legalitas lazah itu ya, bisa diakui secara formal oleh negara. Perlu kita kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas untuk menuntaskan hal yang perlu tuntas. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas undangan dari pimpinan Lazah Kota. Saya sengaja tidur tadi di bawah itu hanya untuk menghilangkan ya kepenatan saja sambil menunggu ya perut yang sudah kenyang makan itu yang istirahat saja di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.